Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 47. Xiaoyu menyadari ekspresi ayahnya seperti menolak usulan Feng Yuan agar mereka bekerja sama dengan pihak luar Kekaisaran Wei. Apa yang dikatakan Yuan Gege itu adalah solusi yang terbaik, ayah, kata Xiaoyu sembari memegang erat tangan Patriark Xiaoyan yang menatapnya dengan ekspresi wajah sedih. Ayah, yakinlah, Yor dan Yuan Gege pasti bisa menemukan solusi terbaik untuk klan Xiao kita. Xiaoyu meyakinkan Patriark Xiaoyan. Baiklah, tapi jangan memaksakan diri. Dan bila terjadi sesuatu yang sulit untuk kalian tangani, lebih baik segera kembali, serta jangan membuat masalah di sana. Saut Patriark Xiaoyan dengan helaan nafas panjang. Karena berat untuk membiarkan putri dan menantunya itu mengambil resiko berat melintasi perbatasan yang berstatus darurat militer tersebut. Xiaoyu sangat senang. Ayahnya akhirnya menyetujui rencana mereka menuju perbatasan atau menuju ke Kekaisaran Jingxi. Patriark Xiaoyan kemudian memanggil Xiao Jian yang merupakan anggota senior klan Xiao, dan saat masih belajar di Sekte Giok Timur dahulu, ia pernah menjalankan misi bergabung dengan pasukan perbatasan Kekaisaran Wei, sehingga ia mengetahui jalan cacing melewati perbatasan. Xiao Jian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Xiaoyan. Tubuhnya sangat kurus, karena hanya makan sekali sehari saja, dan harus pergi berburu ke hutan timur untuk kebutuhan makanan klan Xiao yang sedang terpuruk ini. Xiao Jian menyapa Patriark Yan. Aku ingin kamu menuntun Yor dan menantuku ke perbatasan. Apakah kamu masih mengingat jalan cacing ke kota-kota terdekat di Kekaisaran Jingxi? Tanya Patriark Xiaoyan dengan senyum dipaksakan. Karena sebenarnya ia masih takut Xiaoyu dan Feng Yuan akan mengalami kesulitan saat di Kekaisaran Jingxi nanti. Walaupun ia tahu Feng Yuan dapat membunuh ranah Tianzun dengan mudah. Xiao Jian menatap Xiaoyu dan Feng Yuan. Dia langsung teringat dengan lelaki tampan di sebelah Xiaoyu itu. Nona muda seperti monster saja laju kultivasinya sejak menikah dengan monster tampan ini. Gumam Xiao Jian dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Baiklah, aku akan mengantar Nona dan Tuan Muda ke perbatasan. Dan kapan kita akan berangkat? Xiao Jian hanya bertanya keberangkatan mereka, tanpa bertanya untuk apa mereka ke perbatasan. Xiao Jian merasa, semakin sedikit informasi yang ia ketahui, maka itu semakin bagus. Karena Patriark Xiaoyan akan menilai sebagai anggota klan yang memiliki loyalitas tinggi. Sebab beberapa kali Patriark Xiao mengirim anggota secara rahasia untuk melakukan kontak dengan klan lain, tetapi semua selalu berakhir dengan kegagalan. Karena Pavilion Sanghui lebih dulu mengendus rencana mereka, yang berarti ada benalu yang hinggap di klan Xiao tersebut. Kita akan berangkat sekarang juga, karena waktu liburan kami hanya sebentar saja, maka kita harus bergerak cepat. Saud Feng Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Xiao Jian. Aku, Feng Yuan Paman Jian. Sapa Feng Yuan. Tuan Muda Feng terlalu sopan padaku. Tetapi terserah Tuan Muda saja mau memanggilku apa. Baiklah, mari kita berangkat. Kata Xiao Jian dengan senyum hangat sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Xiaoyan dan meninggalkan aula utama kediaman klan Xiao tersebut. Xiaoyu dan Feng Yuan juga berpamitan pada Patriark Xiaoyan, dan tak lupa Feng Yuan juga meninggalkan 5 siluman serigala berbulu putih yang ia dapatkan saat berada di alam rahasia Heidong, sehingga anggota klan Xiao tak perlu lagi berburu ke hutan timur. Kereta kuda yang membawa Weiran telah berhenti tepat di halaman Pavilion Sanghui, dan ia langsung turun dari kereta kuda sembari memerintah pada pengawalnya untuk menjauhkan orang-orang yang ingin menyapanya. Karena ia tak ingin mereka mengetahui kalau Han Fu-nya saat ini sedang basah dan berbau pesing. Tentu itu adalah hal yang sangat memalukan bila diketahui oleh pelanggan Pavilion Sanghui. Para pelanggan keheranan karena tidak biasanya Weiran langsung memasuki Pavilion Sanghui tanpa menyapa para pelanggan lebih dulu. Hari ini suasana hatinya tampak murung sekali. Manajer Pavilion Sanghui cabang kota Hosan, Wei Tianjin, juga merasakan perubahan sikap Weiran. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini? Apakah ada orang iseng yang mengganggunya di kota kecil ini? Kalau ada, maka aku akan mengeksekusi seluruh keluarga mereka. Gumam manajer Wei Tianjin sembari mencegat langkah Weiran yang ingin menuju kamar asramanya. Donoran,
sapa manajer Wei Tianjin, tetapi ia langsung menutup hidungnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah ada yang membulimu? Dia curiga karena ekspresi wajah Weiran tampak suram sekali. Weiran mengerutkan keningnya. Kenapa tiba-tiba manajer Tianjin muncul di hadapannya? Kemudian ia berkata dengan senyum masam. Aku hanya lagi datang saat sedang di kereta kuda. Dan saat itu tidak ada tempat untuk... Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Weiran berkilah. Dia tidak menceritakan tentang kejadian di gerbang kota Husan, karena tidak ingin Wei Tianjin marah dan melakukan kekerasan pada klan Xiao. Sehingga kedua murid klan Xiao yang belajar di Akademi Kekaisaran tersebut pasti akan menghadang Wei Tianjin. Kemudian masalah akan semakin runyam kalau mereka saling bertarung. Walaupun ia yakin Wei Tianjin pasti akan menang, karena ia memiliki basis bela diri ranah immortal. Namun, yang ia takutkan adalah reaksi dari Akademi Kekaisaran, apalagi keduanya adalah peserta yang membawa nama Akademi Kekaisaran Wei menjuarai turnamen Naga Shinyu. Wei Tianjin langsung memberikan kode pada salah satu pengawal Weiran untuk segera menuju ruangannya, karena ia ingin mengetahui apa yang terjadi pada wakilnya itu. Di kediaman klan Guan, Patriark klan Guan sangat terkejut mendengar laporan kalau salah satu penjaga gerbang kota Husan telah tewas terbunuh akibat melerai pertarungan antara Weiran dan pendekar yang tanpa nama yang ingin memasuki kota Husan tanpa memiliki identitas, sehingga para penjaga gerbang tersebut melarangnya masuk. Namun, Weiran malah menuduh pendekar tanpa nama tersebut sebagai anti-klan Xiao, sehingga keduanya bertarung secara membabi buta. Patriark klan Guan tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi, dan saat bersyukur, wakil manajer pavilion Sanghui itu ikut menghadang pendekar tanpa nama tersebut. Padahal ini hanyalah laporan palsu saja, yang sesuai dengan instruksi dari Weiran yang dilaksanakan oleh para penjaga gerbang kota Husan tersebut. Sementara itu, Xiao Jian dengan kecepatan penuh menggunakan jurus meringankan tubuh meninggalkan kota Husan. Awalnya ia agak memperlambat gerakannya, karena tak ingin Xiao Yu dan Feng Yuan tertinggal nantinya. Namun ia terkejut, karena ia yang harus mengejar keduanya yang jauh lebih cepat darinya. Padahal tingkat kultivasinya adalah ranah alam roh yang lebih tinggi dari keduanya. Saat melewati bukit yang itu, maka kita sudah sampai di perbatasan. Lebih baik kita berjalan kaki saja, agar kedua pasukan perbatasan kekaisaran tidak mengendus keberadaan kita. Kata Xiao Jian berhenti sejenak, sembari mengingat-ingat jalan cacing yang biasa digunakan para penyelundup lintas negara. Xiao Yu dan Feng Yuan juga ikut berhenti, sembari menunggu instruksi Xiao Jian selanjutnya. Feng Yuan juga mengedarkan energi spiritualnya. Apakah ada siluman atau pasukan perbatasan kekaisaran di dekat mereka? Xiao Jian membawa Feng Yuan dan Xiao Yu memasuki gua kecil yang harus dilalui dengan cara merangkak. Sehingga pakaian mereka menjadi kotor karena gua tersebut jarang dilalui, dan mereka juga harus melawan siluman tikus beserta siluman kelelawar yang mendiami gua tersebut. Paman Jian, apakah tidak ada yang menggunakan gua ini lagi? Tanya Xiao Yu sembari menggunakan niat pedang. Ia mengeluarkan cahaya putih seperti laser membunuh siluman-siluman yang menghadang mereka. Untung saja, para siluman hanya setara dengan ranah perempaan tubuh Tapuang saja. Gua ini digunakan oleh para penyelundup saat-saat tertentu saja, dan mereka itu memiliki banyak jalan cacing seperti ini, supaya mereka sulit dideteksi. Saut Xiao Jian. Butuh satu batang dupa menelusuri gua sempit itu, dan mereka tiba di sungai dengan tebing batu kanan kirinya. Kita akan mengikuti aliran sungai ini, tetapi kita harus hati-hati dengan siluman ikan yang konon katanya bisa membunuh ranah alam utusan dewa dengan mudah. Makanya para penyelundup jarang menggunakan jalan ini. Kata Xiao Jian memperhatikan permukaan sungai menggunakan energi spiritualnya. Sepertinya aman. Tidak ada siluman yang menghadang kita. Kalian menyeberanglah lebih dulu. Aku akan menyusul dari belakang. Katanya lagi sembari menggenggam erat gagang pedangnya. Karena biasanya yang berada di barisan paling belakang yang paling berisiko tertekan oleh siluman ikan. Feng Yuan mengalirkan energi spiritualnya dan menyentuh permukaan sungai yang sangat deras itu. Dia merasakan ada sekitar 10 siluman ikan mirip dengan ikan lele, tetapi memiliki gigi yang sangat tajam dan panjang seperti pisau. Aku akan duluan. Tapi Yor, serta Paman Jian hanya perlu menyeberang saja.
tanpa mengikuti pergerakanku, karena ada tangkapan bagus di dalam sana. Kata Feng Yuan sembari melompat dan menyelam ke aliran sungai yang sangat deras. Xiao Yu ingin berkata tidak perlu menangkap mereka, tetapi itu percuma saja, karena Feng Yuan telah menghilang dari pandangan mereka. Ayo Paman Jian, kita akan menunggu di atas, seru Xiao Yu berlari di atas permukaan air dan mendaki tebing menuju wilayah Kekaisaran Jingzi tersebut. Xiao Jian keheranan, kenapa Xiao Yu tampak tidak khawatir saat Feng Yuan tidak muncul-muncul dari dalam sungai yang sangat deras itu. Kalau ia yang menyelam ke dalam sungai, sudah pasti ia akan terseret dan diterkam siluman ikan. Apakah kita tidak mencari Tuan Muda, Feng? Aku takut ia telah terseret aliran sungai dan kesulitan melawan siluman ikan penghuni sungai ini. Xiao Jian khawatir. Aku baik-baik saja, Paman Jian. Saut Feng Yuan yang tiba-tiba muncul di belakang Xiao Jian sembari memangku satu siluman ikan yang setara dengan ranah Tianzun, sehingga Xiao Jian membulalakkan matanya. Untung saja Anda, Tuan Muda Feng. Kalau orang lain mungkin aku sudah mengira Anda adalah hantu. Saut Xiao Jian sembari menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri atas keterkejutannya. Namun tiba-tiba Feng Yuan melepas pakaian yang basah sehingga Xiao Jian hampir muntah darah. Hei, Tuan Muda Feng, kenapa kamu melepaskan pakaianmu? Teriak Xiao Jian sembari geleng-geleng kepala melihat tindakannya itu. Dengan santai Feng Yuan mengambil pakaian dari kantung penyimpanannya dan berkata, Aku tidak menyangka Paman Jian memiliki ketertarikan dengan sesama. Aku merasa ternodai jadinya. Feng Yuan memasang ekspresi wajah datar menatapnya, sehingga Xiao Jian merasa seolah-olah dialah pihak yang salah dalam situasi ini. Hei, Tuan Muda, aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah memiliki anak dan tak mungkin tergiur padamu. Aku hanya mengingatkanmu ada nona muda ayu di hadapan. Xiao Jian teringat kalau mereka adalah sepasang suami istri. Lupakan saja. Ayo ikut aku. Xiao Jian langsung menuntun jalan memasuki hutan dan menelusuri jalan setapak yang sudah dipenuhi semak belukar. Pertanda tidak ada yang menggunakan jalan cacing ini dalam waktu yang lama. Feng Yuan memasuki siluman ikan ke dalam cincin dimensinya, yang kalau diibaratkan dengan satuan bumi, mungkin seberat 100 ton beras bansos. Cukuplah untuk makan seluruh klan Xiao selama sebulan, kalau tidak ada yang menggelapkannya. Jalan setapak itu sangat gelap, karena sinar matahari terhalangi oleh rimbunan pohon yang sangat tinggi dan besar. Sangat cocok menjadi jalur rahasia bagi para penyelundup. Karena kawasan hutan ini belum dijamah oleh manusia-manusia rakus, dan kabarnya juga ada siluman yang setara dengan ranah immortal berkeliaran di sini. Namun itu hanya sebatas rumor saja, dan belum ada orang yang melihat seperti apa wujudnya. Tetapi itu sudah cukup membuat kawasan hutan ini menjadi angker, dan tidak akan dimasuki kalau tidak dalam keadaan terdesak. Aku merasa tempat yang kita lalui ini terlalu lengah. Bahkan suara desiran angin saja tak ada. Padahal biasanya hutan itu banyak terdengar suara-suara kicauan burung atau suara hewan lainnya. Bisik Feng Yuan pada Xiao Yu. Apakah desas-desus itu memang benar? Saut Xiao Yu teringat dengan siluman yang setara dengan ranah immortal tersebut. Xiao Jian juga memikirkan hal yang sama, sehingga ia mempercepat langkah kakinya dan tiba-tiba merasa ada yang mengikuti mereka yang melompat-lompat dari dalam pohon ke pohon tersebut. Dia setara dengan ranah immortal, seru Feng Yuan yang telah merasakan keberadaan siluman itu. Pantaslah, tak ada hewan apapun di sekitar sini, karena mereka telah mengungsi lebih dulu akibat kehadirannya. Gerutu Feng Yuan yang menarik pedang matahari, sehingga semak belukar di jalanan setapak itu langsung layu oleh energi spiritual yang dipancarkan oleh pedang roh kelas surga bertipe api tersebut. Xiao Jian merasa Feng Yuan sedang panik, yang berarti tuan mudanya itu tidak bisa mengatasi siluman yang setara ranah immortal tersebut. Tuan Muda Feng, bawalah nona muda Yu menuruni jalan setapak ini. Kalau tidak salah, tidak jauh dari sini kita akan sampai di ladang pertanian desa terdekat, kata Xiao Jian mencoba untuk menghadang siluman yang mengikuti mereka. Feng Yuan sangat terkesan dengan loyalitas yang ditujukan oleh Xiao Jian. Namun percuma saja menghadang siluman itu, karena dengan sekali serang saja, maka Xiao Jian akan tewas seketika, karena basis bela dirinya sangat rendah. Tetap tuntun jalan kami,
Dia mungkin hanya ingin bermain kejar-kejaran saja dengan kita, karena dia tidak melakukan serangan apapun sejak tadi. Bahkan aku tidak merasakan aura pembunuh dari siluman ini. Saud Feng Yuan yang tidak membiarkan Xiao Jian untuk melakukan niat bodohnya menghadang siluman itu. Sebenarnya Feng Yuan juga merasa heran. Baru kali ini ia bertemu dengan siluman yang tidak memiliki aura pembunuh. Mungkin siluman ini telah memasuki tahap Aukni atau telah membentuk kesadaran dan kecerdasan seperti manusia, sehingga ia bisa menyembunyikan aura pembunuh serta hawa keberadaannya. Maka mereka tidak merasakan kemunculannya tadi. Cahaya dari sinar matahari mulai terlihat di ujung jalan setapak yang mereka lalui itu. Namun tiba-tiba, siluman yang mengikuti mereka malah melepaskan aura pembunuh yang sangat kuat, sehingga Xiaoyu dan Xiao Jian merasa tertekan, seperti ditimpa benda berat, sehingga kesulitan melangkah. Feng Yuan juga melepaskan aura pembunuh untuk melawan aura pembunuh yang dilepaskan oleh siluman itu, sehingga Xiaoyu dan Xiao Jian bisa melangkahkan kaki lagi. Paman Jian, bawa Yu'er keluar dari hutan ini, dan jangan kembali ke sini. Aku akan melawannya, kata Feng Yuan tanpa menoleh ke belakang, karena ia sendiri tidak tahu apakah mampu melawan siluman ini. Sebab ia belum pernah menang melawan ranah immortal dan selalu seri saat berhadapan dengan ranah Saint saat menggunakan teknik pernafasan alam dan tinju penggetar langit. Tidak, aku akan membantu Yang Gigi melawannya, selah Xiaoyu saat Xiao Jian menarik tangannya untuk meninggalkan Feng Yuan. Tenang saja, aku hanya peregangan otot saja. Kalian cukup jadi penonton dan jangan datang membantu apapun yang terjadi. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh menatap Xiaoyu sembari memicingkan mata pada Xiao Jian yang langsung mengerti maksudnya. Tenang saja Tuan Muda Feng, aku pasti akan menyelamatkan Nona Yu bila Anda tidak bisa menangani siluman itu. Gumam Xiao Jian dengan helaan nafas panjang dan langsung menarik tangan Xiaoyu. Gege! Xiaoyu masih ragu dengan ucapan Feng Yuan. Walaupun ia tampak tenang, namun firasatnya mengatakan siluman yang akan dihadapi oleh suaminya itu sangat berbahaya. Siluman yang bertengger di dahan pohon itu melompat ke bawah, dan samar-samar ia terlihat seperti siluman rubah ekor 9. Salah satu siluman yang terkuat dan memiliki kecerdasan tinggi bila sudah memasuki tahap Aukne. Bahkan, konon dalam kisah legenda siluman rubah ekor 9 yang telah mencapai ranah Absolute God, bisa berubah ke wujud wanita cantik dan menyamarkan hawa silumannya, sehingga tak ada yang menyadari kalau ia adalah siluman, kecuali oleh para biksu atau ranah Absolute God lainnya. Cih, ternyata dia adalah rubah ekor 9. Ini pasti akan merepotkan. Gumam Feng Yuan sembari mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya dengan teknik pernafasan alam. Kalau kejadian ini terjadi di masa lalu, maka ia akan melarikan diri, karena ia pernah hampir mati saat mencoba melawan siluman yang setara dengan ranah immortal, dan bertekad tidak akan melawan siluman yang setara ranah immortal lagi, sebelum ia mengalahkan siluman yang setara ranah Saint. Namun, sebelum keinginannya itu terwujud, ia malah dikirim Patriark Lan Feng untuk menjalani kontrak pernikahan dengan Clan Xiao. Belum lagi selama di Kekaisaran Wei ini, ia lebih fokus berkultivasi setelah dantian cacatnya berhasil disembuhkan. Sini, maju kau, kucing ekor 9. Ejek Feng Yuan sembari merobek bajunya, sembari berjalan ke arah siluman rubah ekor 9 yang juga tiba-tiba berubah wujud sebesar harimau dewasa. Dan ada 9 bola-bola api di ujung ekornya yang berbulu tebal tersebut. Xiao Jian dan Xiaoyu kini berada di luar hutan, dan tiba-tiba ledakan besar terdengar dari dalam hutan yang diiringi kemunculan api yang membakar area pertarungan antara Feng Yuan dan siluman yang mengikuti mereka selama di hutan tadi. Aku harus kembali membantu Yuan Gege. Seru Xiaoyu hendak kembali memasuki hutan itu, tetapi Xiao Jian langsung mencegahnya dan berkata, "Jangan lakukan tindakan sembrono, Nona Muda Yu. Apakah Anda ingin membuat Tuan Muda Feng terbunuh? Karena bila Nona Muda masuk ke sana, maka konsentrasinya akan terpecah antara harus melindungimu atau melawan siluman itu." Xiaoyu hanya menangis histeris karena tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Feng Yuan menyeka darah yang keluar dari mulutnya karena ia terpental oleh serangan siluman ekor 9 dengan 9 bola api yang ada di ekornya tersebut.
Kuat sekali. Bahkan aku tidak bisa mendekatinya. Gumam Feng Yuan sembari memasang kuda-kuda bela diri dan perlahan-lahan melangkah dalam hutan yang telah terbakar itu. Untung saja ia memiliki roh bela diri bertipe api juga, sehingga tidak berpengaruh apa-apa padanya. Siluman rubah ekor 9 kembali melontarkan bola-bola api ke arah Feng Yuan, sehingga ia langsung bergerak secara zigzag menghindarinya. Untung saja, ia telah berhasil memahami gerakan pertama jurus pedang meteor yang lebih menitik beratkan pada gerakan langkah cepat. Feng Yuan menyerap energi spiritual yang dilepaskan oleh rubah ekor 9, sehingga semakin banyak energi spiritual yang berkumpul dalam tubuhnya. Namun, kini ada yang berbeda. Kalau di masa lalu energi spiritual tersebut pasti akan segera keluar seperti air dalam wadah yang bocor. Karena saat itu, dantiannya cacat. Sehingga energi spiritual yang masuk ke titik-titik meridiannya kembali keluar saat energi spiritual yang baru masuk. Aku merasa makin lama kami bertarung, malah makin besar energi spiritualku. Gumam Feng Yuan dengan seringnya tipis di wajahnya. Karena ia hanya perlu menghindar saja, hingga energi spiritual milik siluman rubah ekor 9 menipis, dan saat yang tepat ia tinggal memukul wajahnya hingga babak belur. Siluman rubah ekor 9 segera menyadari ada yang tidak beres dengan lawannya itu, karena ia merasakan energi spiritualnya malah berkumpul di dalam tubuh Feng Yuan, sehingga ia berhenti melontarkan bola-bola api. Siluman rubah ekor 9 melangkah perlahan mendekati Feng Yuan. Wajahnya tampak kesal, seperti sedang mengumpat pada Feng Yuan saja. Apalagi pemuda tampan itu malah senyum-senyum menatapnya. Tentu saja, itu seperti menghina dirinya saja bagi siluman rubah ekor 9. Siluman rubah ekor 9 melompat ke arah Feng Yuan dengan cakarnya yang berubah seperti pisau tajam. Begitu juga dengan giginya yang mengeluarkan taring panjang dan tajam. Feng Yuan mengepalkan tangannya dan melompat juga ke arah siluman rubah ekor 9, sehingga dua energi spiritual yang sangat besar saling beradu yang menimbulkan ledakan energi yang menghancurkan sekeliling mereka. Feng Yuan terhempas sekitar 100 tombak dari lokasi pertarungan mereka dan langsung menyemburkan sedikit darah dari mulutnya. Oh, sia, dia kuat sekali. Berutuhnya sembari menyikat darah yang keluar dari mulutnya. Mudah-mudahan Xiaoyu dan Paman Jian telah pergi jauh. Mungkin aku hanya bisa bertahan dalam sekali serangan lagi. Gumam Feng Yuan memperhatikan bekas luka cakaran siluman rubah ekor 9 di dadanya. Siluman rubah ekor 9 menatap tajam pada Feng Yuan. Ia merasa kepalanya sangat sakit setelah mendapat pukulan dari Feng Yuan yang sempat membuatnya terpental 5 langkah. Awalnya ia hanya ingin bermain-main dulu sebelum memakan 3 manusia yang berani memasuki kawasan tempat berburunya ini. Apalagi Feng Yuan hanya memiliki basis bela diri ranah perempaan tubuh Taptian saja. Namun ia tak menyangka Feng Yuan malah mampu mengimbangi kekuatannya dan bahkan menggunakan metode aneh yang bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya. Bersambung.